Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hemodialisis. Yang pertama, pengertian tentang hemodialisis berasal dari kata hemo, artinya darah, dan dialisis artinya pemisahan zat-zat terlarut. Hemodialisis berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis, atau bisa disebut dengan bahasa awam cuci darah. Hemodialisis adalah suatu metode yang diperuntukkan bagi para penderita gagal ginjal yang berfungsi untuk membuang produk sisa metabolisme seperti potasium dan urea dari darah. Sisa metabolisme yang tidak dibuang dan menumpuk dalam darah akan menjadi racun bagi tubuh. Pada penderita gagal ginjal, ginjal mereka sudah tidak dapat membersihkan darah dari sisa metabolisme, sehingga dibutuhkan terapi pengganti ginjal untuk menggantikan fungsi ginjal. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya tentang prinsip kerja. Peralatan untuk terapi hemodialisis terdiri dari dializer, water treatment, larutan dialisat atau konsentrat, serta mesin hemodialisis dengan sistem monitor. Nah, seperti ini prosesnya. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan saat proses hemodialisis ada dua, yaitu dialisis dan ultrafiltrasi atau konveksi. Molekul-molekul air dan zat-zat terlarut dengan berat molekul rendah dalam kedua larutan dapat melewati pori-pori membran dan bercampur, sementara molekul zat terlarut yang lebih besar tidak dapat melewati barrier membran semi-permeable. Proses penggeseran atau eliminasi zat-zat terlarut dan air melalui membran semi-permeable atau dializer berhubungan dengan proses difusi dan ultrafiltrasi atau konveksi. Pertama, tentang proses difusi. Difusi adalah peristiwa perpindahannya suatu zat dalam campuran dari bagian pekat ke bagian yang lebih encer. Difusi dapat terjadi bila ada perbedaan kadar zat terlarut dalam darah dan di dalam dialisat. Dialisat berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan tubuh. Jika tubuh kekurangan zat tersebut saat proses hemodialisis, maka difusi zat-zat tersebut akan terjadi dari dialisat ke darah. Yang kedua, proses ultrafiltrasi merupakan proses perpindahannya air dan zat terlarut karena perbedaan tekanan hidrostatis dalam darah dan dialisat. Tekanan darah yang lebih tinggi dari dialisat memaksa air melewati selaput semi-permeable. Air mempunyai molekul sangat kecil, sehingga pergerakan air melewati selaput diikuti juga oleh zat sampah dengan molekul kecil. Kedua peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan. Setelah proses penyaringan dalam dialiser selesai, maka akan didapatkan darah yang bersih. Darah itu kemudian akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Rata-rata tiap orang memerlukan waktu 9 hingga 12 jam dalam seminggu untuk menyaring seluruh darah dalam tubuh. Tapi biasanya akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan selama seminggu. Jadi 3-5 jam tiap penyaringan, tergantung tingkat kerusakan ginjalnya. Pada hemodialisis, darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan diedarkan dalam sebuah mesin di luar tubuh, sehingga cara ini memerlukan jalan keluar masuk aliran darah. Untuk itu dibuat jalur buatan di antara pembuluh arteri dan vena atau disebut fistula arteriovenosa melalui pembedahan. Lalu dengan selang darah dari fistula, darah dialirkan dan dipompa ke dalam mesin dialisis untuk mencegah pembekuan darah selama proses pencucian. Proses pencucian darah dilakukan oleh tabung di luar mesin yang bernama dialiser.
Di dalam dialiser terjadi proses pencucian, mirip dengan yang berlangsung di dalam ginjal. Pada dialiser terdapat 2 kompartemen serta sebuah selaput di tengahnya. Mesin digunakan sebagai pencatat dan pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Aliran darah masuk ke salah satu kompartemen dialiser. Pada kompartemen lainnya dialirkan dialisat, yaitu suatu cairan yang memiliki komposisi kimia menyerupai cairan tubuh normal. Kedua kompartemen dipisahkan oleh selaput semi-permeable yang mencegah dialisat mengalir secara berlawanan arah. Zat-zat sampah, zat racun, dan air yang ada dalam darah dapat berpindah melalui selaput semi-permeable menuju dialisat. Itu karena selama penyaringan darah terjadi peristiwa difusi dan ultrafiltrasi. Ukuran molekul sel-sel dan protein darah lebih besar dari zat sampah dan racun, sehingga tidak ikut menembus selaput semi-permeable. Darah yang telah tersaring menjadi bersih dan dikembalikan ke dalam tubuh penderita. Dialisat yang menjadi kotor karena mengandung zat racun dan sampah, lalu dialirkan keluar ke penampungan dialisat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.